Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, kita akan membahas topik ke-17 dari buku Sifat Salat Nabi karangan Syekh Al-Albani. Kita akan membahas tentang memandang tempat sujud dan khusyuk ketika salat. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dalam cara menjaga pandangan. Jadi Syekh memulai dengan sebuah pernyataan. Apabila Rasulullah SAW mengerjakan sholat, beliau menundukkan kepalanya dan pandangannya beliau tujukan ke arah tanah. Hadis ini berasal dari Abu Hurairah yang bisa ditemukan di kitab Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Nah, beliau Rasulullah SAW melarang untuk menengadahkan pandangan ke atas langit. Larangan untuk mengangkat kepala, mengarahkan mata ke langit. Dan larangan ini sangat tegas. Beliau mengatakan, hendaknya mereka ketika sholat berhenti menengadahkan pandangan mereka ke langit. Atau mata mereka tidak lagi kembali ke tempat semula. Dalam riwayat lainnya, mata mereka akan dicopot dari tempatnya. Ini berdasarkan hadis yang diceritakan oleh Jabir bin Samurah dalam kitab Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah. Jadi betul-betul serius teman-teman. Jangan angkat mata kita ke atas ketika sholat. Arahkan pandangan ke tanah, ke tempat sujud. Seperti yang Rasulullah SAW sudah ajarkan. Kemudian, jangan menengok kiri atau ke kanan. Jadi, kita nggak boleh lihat ke atas dan juga nggak boleh tengok kiri dan tengok kanan. Kenapa? Karena dalam sholat itu terjadi peristiwa gaib yang kita seringkali tidak faham karena tidak menuntut ilmu. Jadi Allah menghadapkan wajahnya kepada wajah seorang hamba yang sedang sholat selama hamba itu tidak menoleh kiri atau ke kanan. Nah, ini bisa dicari di buku di kitab At-Tirmizi dan Al-Hakim. Nah, kemudian setan sebagaimana biasa berusaha untuk mempengaruhi orang yang khusyuk dalam sholat. Maka setan itu suka colek-colek supaya hamba Allah yang sedang sholat ini menoleh ke kiri atau ke kanan. Ada aja yang membuat fokus itu terganggu. Ingat, kita berusaha semaksimal mungkin untuk khusyuk dalam sholat. Nah, sekiranya kita lepas dari kekhusyuan itu, sekiranya kita sampai menoleh kiri atau kanan, maka apa yang terjadi dalam hal yang gaib buat kita, ternyata Allah juga akan berpaling darinya. Sehingga tidak terjadi konektivitas antara kita dan Allah ketika sholat. Nah, itulah yang kita dianjurkan untuk melakukan. Ketika sholat, pandangan mata ke arah tanah, tempat sujud, jangan melihat ke atas, jangan menengok kiri dan kanan. Nah, selanjutnya beliau, Rasulullah SAW melarang dari 3 hal ketika sholat. Sujud yang sangat cepat, seperti ayam yang mematuk makanan, cetuk. Nah, biasanya kita akan ingat ketika, saya lupa nih baca doa ketika sujud. Saking cepatnya. Yang kedua adalah duduk di atas tumit serupa dengan duduknya anjing.
Dan 3, berpaling ke kiri kanan seperti musang. Baik. Nah, Allah memberikan insentif yang besar buat muslim yang bisa khusyuk dalam sholat. Seperti hadis yang kita bisa temui dalam kitab Muslim. Seorang muslim yang telah datang baginya waktu sholat fardu, kemudian dia membaguskan wudunya dengan sempurna, lalu sholat dengan khusyuk, dan rukuknya pun sempurna, maka sholat yang dia lakukan akan menjadi penebus dosa-dosa yang telah dia lakukan, kecuali dosa besar. Dan hal itu berlaku selama setahun lamanya. Jadi 1 kali sholat khusyuk, sholat fardu yang khusyuk, bisa menghapuskan dosa setahun lamanya. Insentif yang luar biasa besar, kan? Dan kita struggle, dan kita kesulitan untuk membuatnya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang hal-hal yang mengganggu kekhusyuan. Contoh, baju yang bergambar. Jadi, sekali waktu Rasulullah SAW mengerjakan sholat dengan memakai khamis. Khamis ini adalah pakaian dari katun atau wol yang bergambar. Lalu beliau sepintas melihat gambar-gambarnya. Di mana-mana gambar itu menarik perhatian. Nah, setelah beliau menyelesaikan sholatnya, beliau bersabda, "Kembalikanlah khamis ini kepada Abu Jam dan tukarkan dengan pakaian Anbijaniyah, pakaian tebal yang tidak bergambar milik Abu Jam." Karena pakaian khamis ini baru saja mengganggu sholatku, sehingga merusak kekhusyukanku. Nah, itu adalah usaha kita dalam rangka khusyuk dalam sholat. Kalau bisa teman-teman, kalau pergi ke masjid atau surau, jangan pakai pakaian yang memancing muslim lainnya untuk melihat. Nah, kemudian ada satu hal lagi yang bagus untuk dibahas di sini, yang mempengaruhi kekhusyuan, yaitu suatu hadis yang kita bisa temui di kitab Bukhari dan Muslim. Makan. Tidak sempurna sholat jika dikerjakan sedangkan makanan telah dihidangkan, dan juga apabila sambil menahan buang hajat besar maupun kecil. Ketika makanan sudah dihidangkan, pikiran kita udah pengen makan aja. Betul nggak teman-teman? Kemudian kalau kita lagi nahan buang hajat nih, baik buang hajat besar ataupun kecil, tentu susah sekali untuk fokus. Benar nggak teman-teman? Pengalaman pribadi kan? Iya. Inilah pentingnya menjaga kekhusyuan. Kita sudah belajar meletakkan pandangan ke bawah, ke tempat sujud, ke tanah. Jangan lihat atas, jangan lihat kiri dan kanan. Kemudian kita sama-sama sudah belajar mengenai gambar-gambar dalam baju yang mempengaruhi kekhusyuan. Dan juga kalau lagi pengen makan, makan dulu. Atau kalau lagi pengen buang hajat dulu. Itu dulu untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.